Anda sudah dengarkan dan Anda juga sudah lihat tadi hasil dari survei indikator politik Indonesia bagaimana calon presiden pilihan dari kaum milenial di 4 nama teratas ini didominasi oleh nama-nama tokoh yang relatif muda. Sementara Pak Prabowo Subianto yang kampanye juga digadang-gadang untuk bisa maju kembali, mencalonkan diri kembali di pemilu 2024 mendatang ada di peringkat 5. Lalu bagaimana hasil survei ini kemudian mempengaruhi peta politik ke depannya? Ini kita sudah bersama dengan para narasumber yang akan hadir dan juga membahas mengenai hal ini. Mas Hensat atau Mas Henry Satrio, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mesti dilepas ya? Boleh, dilepas supaya bisa lebih jelas lagi. Bisa kelihatan ya. Baik, di samping Mas Hensat juga ada Bang Nasir Jamil dari PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nasir. Warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, dan juga sudah terhubung dengan kita para narasumber yang mengikuti diskusi ini juga dari luar. Yang pertama adalah ada Mas Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Burhanuddin. Waalaikumsalam, Putri Viola. Baik, nanti kita bisa dengarkan bagaimana penjelasan lebih lanjut mengenai hasil survei ini. Apa yang kemudian memikat para kaum milenial ini sehingga kemudian memilih nama-nama tersebut di ada 3 tempat teratas atau 3 posisi teratas. Tapi juga saya ingin perkenalkan terlebih dahulu dan juga menyapa sudah hadir bersama kita Bang Daniel Simanjuntak, Daniel Ansar Simanjuntak selaku juru bicara dari Pak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, dan juga bagaimana suara PDIP karena melihat calonnya yang ini mungkin kemungkinan besar juga untuk bisa maju di kadang-kadang di pemilu berikutnya ternyata dari survei tersebut dari suara milenial ada di urutan kedua. Bang Deddy Sitorus nanti mungkin bisa berikan komentar. Selamat malam Bang Deddy. Shalom. Baik, nah ini mungkin kita akan dengarkan dulu Mas Burhanuddin. Sebenarnya bagaimana pengaruhnya, seberapa besar suara milenial ini kemudian mempengaruhi pemilu mendatang, Mas Burhanuddin. Termasuk juga mungkin bisa jelaskan apa yang membuat kemudian kaum milenial, kaum muda ini tertariknya sama 3 nama tersebut yang ada di posisi teratas, Mas Burhan. Oke, Putri. Pertama dari sisi jumlah pemilih muda, menurut sensus 2020 yang dilakukan oleh BPS itu sudah menempati proporsi 52% dengan komposisi mereka yang usia generasi Z yaitu lahir 97 sampai 2012 itu sekitar 27%. Memang tidak seluruhnya punya hak pilih karena banyak yang belum punya hak pilih. Kemudian yang kedua mereka yang masuk generasi Z atau generasi Y ya yang mungkin orang menyebut dengan istilah generasi milenial sekitar 25%. Tetapi kalau kita lihat populasi survei kami yaitu usia 17 sampai 21 tahun yaitu mereka generasi Z yang punya hak pilih itu secara total hanya menyumbang populasi 10% dari total pemilih. Jadi yang usia 17 sampai 21 tahun itu bukan mayoritas dari pemilih. Tetapi mereka adalah anak-anak reformasi yang lahir pasca Soeharto jatuh. Yang selama ini relatif kurang kita dengar bagaimana opini dan pandangannya terkait dengan isu-isu sosial politik. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin garis bawahi, saya sudah jelaskan panjang lebar waktu rilis maupun dengan media termasuk TV One kemarin, itu soal cara membaca margin of error, Putri ya. Ini penting saya jelaskan. Kalau kita lihat, yang secara absolut Anies Baswedan di peringkat pertama 15,2%, tetapi kalau kita baca secara statistik karena dengan perhitungan simple random sampling itu margin of error-nya 2,9% plus minus. Jadi kalau 15,2% itu dibaca secara pesimis, itu 15,2 bisa jadi minus 2,9. Itu kurang lebih sekitar 12,3%. Sementara Pak Prabowo yang secara absolut ada di peringkat kelima itu secara statistik bisa juga dibaca 9,5% di mata anak muda plus 2,9, jadi berarti 12,4%. Jadi secara statistik tidak signifikan perbedaan peringkat 1 sampai 5. Tetapi peringkat Anies Baswedan dengan AHY di peringkat ke-6 itu statistically significant. Jadi yang ingin saya katakan adalah survei menurut populasi anak muda sekarang yang dilakukan oleh indikator itu tidak ada nama yang sangat dominan. Jadi masih sangat cair dan ini menunjukkan betapa dinamisnya preferensi anak muda termasuk urusan elektoral. Bahwa elektabilitas Pak Prabowo lebih rendah di kalangan anak muda, iya. Karena survei kami bulan lalu dengan populasi warga umum, Pak Prabowo di peringkat pertama
kurang lebih sekitar 17%, sementara di kalangan anak muda usia antara 17 sampai 21 tahun Pak Prabowo hanya dapat 9,5%. Apa Jadi yang saya menjadi ingin penyebab dari hal menampilkan ini, Mas potret Burhanuddin? lebih utuh begitu. Betul. Gimana, Apa Putri? yang menjadi penyebab dari hal itu berdasarkan hasil survei Anda, Mas Burhanuddin? Anak-anak muda ini tidak terlalu banyak yang memilih Pak Prabowo? Kita bisa punya tafsir ya yang beragam mengapa ini terjadi ya. Tetapi itu nggak ada di datanya. Yang saya bisa tampilkan di data misalnya berdasarkan demografi, misalnya Pak Anies Baswedan mendapat suara lumayan di sebagian wilayah seperti di DKI Jakarta, kemudian di Banten, Ridwan Kamil kuat di Jawa Barat, Ganjar Pranowo kuat di Jawa Tengah, sebagian di Jawa Timur, itu datanya ada. Tapi kalau ditanya mengapa Pak Prabowo daya tariknya kurang begitu kuat di kalangan anak muda, bisa jadi ya anak muda usia 17 sampai 21 tahun itu sedang mencari figur baru. Karena kalau kita lihat Pak Prabowo kan jejak elektoralnya sudah bisa ditarik sampai 2009 ketika beliau mendampingi Ibu Mega sebagai cawapres, termasuk 2014 dan 2019 sebagai capres. Baik. Tapi lagi-lagi Belanda masih jauh, ya. Pak Prabowo statistically insignifikan dengan peringkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan ini membuka peluang kepada siapapun, termasuk mereka yang berada di peringkat ke-6 sampai ke-17 untuk menciptakan kejutan. Baik, Bang Daniel, selisihnya memang tidak terlalu signifikan dengan 4 nama yang di atas Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo nomor 5, Bang Daniel. Kalau mendengarkan suara dari kaum muda, kaum milenial, Bang Daniel. Iya, pertama Mbak Putri tentu apapun itu hasil survei kerja-kerja ilmiah seperti ini kita hormati sebagaimana mestinya dan tentu sebagai data politik yang penting untuk melakukan kajian lebih mendalam. Itu pertama. Kemudian kedua, terus terang Mbak Putri, kami dari pihak Pak Prabowo, saya sebagai jubir beliau, bahkan juga Pak Prabowo itu sejak awal agak sungkan untuk bicara cawe-cawe terkait hasil survei dan sebagainya. Karena sampai dengan detik ini fokus Pak Prabowo tentu melaksanakan tugas beliau sebagai Menteri Pertahanan dan tidak ingin banyak terlibat dalam pembicaraan dan diskursus politik. Nah, tapi karena menghormati Mbak Putri, menghormati para pollster seperti Mas Burhan, kemudian Bang Hensat dan sebagainya, maka tentu kita memberikan apresiasi terhadap kerja-kerja itu. Nah, yang jelas Pak Prabowo hari ini tetap dalam posisi ingin menunaikan amanah sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian apakah langkah politik berikutnya seperti apa, tentu biarlah takdir yang menentukan, dan kemudian Pak Prabowo hanya ingin tetap mendedikasikan diri beliau sampai dengan 2024 itu sebagai Menteri Pertahanan. Baik, masih menunggu takdir. Tapi nanti kita akan juga bahas dengan Bang Deddy Sitorus bagaimana langkah dari PDIP, termasuk juga PKS melihatnya, Nasir Jamil dan juga Mas Hensar nanti bisa berikan pandangan. Tapi setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.